Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan darinya kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurrumiyah, sebuah kitab yang mengulas tentang kaedah-kaedah bahasa Arab atau ilmu nahwu. Salawat dan salam kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan selalu urusan-urusan kita dan memudahkan kita semua untuk menyelesaikan pembelajaran kitab Al-Ifadah ini sampai akhir kitab insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian, para penyimak pelajaran ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang alamatul jarri, tentang tanda-tanda jar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tanda-tanda jar itu ada 3, ya. Jadi ketika suatu kata berada dalam keadaan jar, yakni kata tersebut majrur, maka ada 3 tanda bagi kata-kata yang dalam keadaan jar. Yang pertama adalah kasrah sebagai tanda utama atau alamah asliyah. Kemudian ada 2 tanda cabang atau tanda yang mewakili kasrah. Yang pertama adalah ya, dan yang kedua adalah fathah. Jadi kasrah, ya dan fathah, ketiga ini merupakan tanda bagi jarnya suatu kata. Tanda ketika suatu kata berada di atas keadaan jar, berada dalam keadaan jar. Dan untuk al-kasrah dan al-ya, kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya, di mana kasrah menjadi tanda jarnya suatu kata ketika kata tersebut adalah kata yang mufrad munsharif. Makna munsharif yakni akhiran katanya dapat bertanwin atau boleh bertanwin. Kemudian yang kedua, jamak taksir yang munsharif, jamak taksir yang akhirannya juga boleh menerima tanwin. Dan yang ketiga, jamak muannats salim. Sedangkan ya, dia menjadi tanda jar suatu kata ketika kata tersebut yang pertama mutsanna, ya, yang menunjukkan 2. Kemudian atau ketika kata tersebut adalah jamak mudzakkar salim, maka tanda jarnya juga ya. Dan yang ketiga, al-asma al-khamsah, isim-isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu ilmin. Kelima isim ini dalam keadaan jar maka ditandai juga dengan ya. Kemudian ya, yang ketiga sebagai tanda jar adalah al-fathah. Kapan fathah menjadi tanda jar suatu kata? Kata penulis wafaqahullahu ta'ala bahwa fathah menjadi tanda jar itu hanya pada satu tempat, yaitu al-mamnu' minas saraf, pada isim yang tidak bertanwin atau tidak boleh menerima tanwin. Silakan dibuka bukunya halaman 75. Nah, di halaman 75 kita akan mempelajari al-mamnu'u minas sarfi atau al-ismul mamnu'u minas sarfi, yaitu isim yang mamnu' minas sarf. Pada pertemuan yang terakhir kita disuguhkan suatu pertanyaan di dalam kitab Al-Ifadah ini, yakni hunaka asma' kharajat an hadzal asli fala taqbalu at-tanwin, fama hiya hadhihi al-asma'?
allati muni'at minat tanwin wa limadha muni'at. Kata penulis yang artinya adalah ada isim-isim yang keluar dari kaedah asalnya. Apa itu kaedah asalnya isim? Yaitu dia menerima tanwin. Asalnya isim itu bertanwin. Tetapi terkadang ada isim-isim yang keluar dari kaedah asalnya ini. Keluar dari tabiatnya. Nah, apa saja isim-isim yang keluar dari tabiatnya ini, yakni tidak bertanwin. Dan kenapa dia tidak bertanwin? Ini yang akan kita pelajari secara khusus pada pertemuan kali ini, yaitu tentang al-mamnu'u minas sarfi, yaitu isim yang terlarang dari tanwin, yang terhalang dari tanwin, yakni la yaqbalu tanwin, tidak menerima tanwin. Baik, di halaman 75 penulis mengatakan ma i'rabul mamnu'i minas sarfi. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih detail tentang apa saja isim-isim yang mamnu' minas sarf, di sini diawali oleh penulis dengan pertanyaan, apa sih i'rabnya mamnu' minas sarf? Kalau i'rabnya asma' khamsah sudah pernah kita singgung. I'rabnya jamak mudzakkar salim misalnya sudah pernah kita singgung. Contohnya al-asma' al-khamsah, ya, isim yang 5 itu. I'rabnya apa? I'rabnya adalah yurfa'u wa alamatu raf'ihi al-waw, wa yunsabu wa alamatu nasbihi al-alif, wa yujarru wa alamatu jarrihi al-ya. Ini namanya i'rab, yaitu isim yang 5 ini dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya adalah waw. Dia dinasabkan, maka ketika dalam keadaan nasab, maka tandanya adalah alif. Dia dapat dijarkan juga, maka dalam keadaan jar, tandanya adalah ya. Taib. Sekarang i'rabnya al-mamnu' minas sarf. Apa itu? Yang jelas, karena kita sudah sedang mempelajari tentang tanda-tanda jar, dan mamnu' minas sarf termasuk ke dalam kata yang mana tanda jarnya adalah fathah. Karena pembahasan terakhir kita adalah tentang mawadhi'ul fathah, tempat-tempat di mana fathah menjadi tanda jar. Artinya kita sudah mengetahui satu hukum atau satu i'rabnya mamnu' minas sarf, yaitu ketika dalam keadaan jar maka ditandai dengan fathah. Taib, ketika dalam keadaan rafa', dalam keadaan nasab, apa i'rabnya? Mari kita lihat. Al-mamnu'u minas sarfi yurfa'u wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, jadi mamnu' minas sarf dalam keadaan rafa' atau ketika dia dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya, tanda dia marfu' adalah akhiran dhammah. Ya, dhammah yang dijelaskan, yang tampak dan diucapkan. Wa yunsabu wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian ketika dia dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah al-fathah. Kemudian wa yujarru, dan juga ketika dalam keadaan jar, wa alamatu jarrihi al-fathatu kadzalik. Maka tanda jarnya juga fathah sebagaimana tanda nasab. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya. I'rabnya al-mamnu' minas sarf. Dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Dalam keadaan jar, maka tanda jarnya juga fathah. Dhammah, fathah, fathah. Jadi tidak ada kata yang mamnu' minas sarf, yang tidak boleh menerima tanwin, yang berharokat kasrah, ya, pada asalnya. Jadi pada asalnya atau kaedah asalnya mamnu' minas sarf itu tidak berharokat kasrah. Ya, dalam keadaan apapun dia tidak berharokat kasrah, kecuali nanti sebagaimana yang akan dikatakan oleh penulis, ma lam yudhaf au yaqtarinu bi al. Ya. Ini adalah sambungan dari pembahasan terakhir, yaitu dalam keadaan, ya, dalam keadaan mamnu' minas sarf ini, dalam keadaan dia jar, ketika mamnu' minas sarf majrur, maka tanda jarnya apa? Fathah. Dengan syarat ma lam yudhaf au yaqtarinu bi al. Ya, selagi dia tidak diidhafahkan. Yang pertama, dia tidak diidhafahkan alias tidak menjadi mudhaf.
Ya. Misalnya ini mudhaf ilaih. Nah, selagi mamnu' minas saraf bukan di sini. Ya, tidak diidhafahkan ke kata yang setelahnya, atau selagi mamnu' minas saraf tidak dilekati oleh alif lam ta'rif. Ya, tidak dilekati oleh alif lam ta'rif. Taib, kalau seandainya ya mamnu' minas saraf diidhafahkan ya dalam keadaan dia sebagai mudhaf dan dilekati oleh alif lam, lalu dalam keadaan jar, maka tanda jarnya apa? Tidak lagi fathah. Apa kata penulis? Fa in udhifa aw iqtarana bi al, kalau seandainya dia diidhafahkan menjadi mudhaf dan dia dilekati oleh alif lam ya, atau dia dilekati oleh alif lam, fa innahu yujarru wa alamatu jarrihil kasrah, maka ketika itulah tanda jar dia adalah kasrah. Jadi pada asalnya ya, pada asalnya mamnu' minas saraf tanda jarnya adalah fathah. Tetapi ada dua keadaan yang tanda jarnya menjadi kasrah. Kapan itu? Pada dua keadaan ini yang nanti insyaallah kita akan bahas lagi secara rinci beserta contoh-contohnya. Kama sayati bayanuhu insyaallah, sebagaimana kata penulis yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Taib. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang kita tanyakan pada pertemuan sebelum ini. Ma hiyal asma'ul lati muni'at minas sarfi awit tanwin. Jadi, apa saja sih nama-nama yang terhalang dari saraf atau tanwin? Ya, yang tidak bertanwin. Apa saja sih nama-nama itu? Ya. Maksudnya apa saja sih kata-kata itu? Ya. Ada 5 ya. Kata penulis, al-asma'ul lati tumna'u minas sarfi khamsatu anwa'. Isim-isim atau kata-kata yang tidak bertanwin atau tidak boleh menerima tanwin ada 5 macam. Wahia, yaitu yang pertama al-alam. Ya. Yang pertama al-alam. Apa itu al-alam? Al-alam itu adalah nama. Ya, nama. Kemudian yang kedua as-sifatu, yaitu kata sifat. Ya, kata sifat. Yang ketiga sighatu muntahal jumu'. Sighah itu adalah bentuk muntahal jumu', akhir dari jamak. Maksud sighah muntahal jumu' itu adalah bentuk akhir dari bentuk jamak yang terakhir dari suatu kata. Bentuk jamak finish ya. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Kemudian yang keempat alismul muntaha bi alifit ta'nitsil maksurah. Isim yang diakhiri dengan alif maksur yang menandakan bahwa kata tersebut adalah muannats atau disebut alif ta'nis maksurah ya. Kemudian yang kelima alismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif mamdud sebagai tanda bahwa kata tersebut atau isim tersebut adalah isim yang muannats ya, atau alif ta'nits mamdudah. Ini dia 5 kata yang merupakan kata-kata yang tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh menerima tanwin. Namun, ya, namun tidak semua alam, tidak semua sifah itu merupakan kata yang mamnu' minas saraf. Jadi nanti ketika kita membahas apa sih sebab 5 kata ini terhalang dari tanwin, apa sih sebab 5 kata ini tidak boleh ditanwinkan, dari pembelajaran tentang sebab ini, maka nanti kita akan pelajari bahwa bukan sekedar karena dia alam, dia menjadi mamnu' minas saraf. Bukan karena sekedar dia itu adalah nama tempat, nama orang, lantas dia langsung menjadi mamnu' minas saraf. Buktinya banyak ya, nama-nama yang kita ucapkan dengan tanwin seperti Muhammadun, Aliyun, dan kalau kota misalnya Madinatun misalnya ya. Dan
banyak nama-nama yang lain yang juga bertanwin. Begitu juga sifat, banyak sifat-sifat yang bertanwin, ya, nazifun, ya, nahifun, dan seterusnya. Taib. Sekarang kita akan masuk ke satu persatu. Kita akan bahas secara terperinci satu persatu. Yang pertama, al-alam. Ya, halaman 76. Awalan al-alamu. Yang pertama adalah al-alam. Apa itu al-alam? Huwa ma yadullu ala muayyanin binafsihi sawa'un kana isman li insanin aw makanin aw baladin aw hayawanin aw ayyi syai'in akhar. Yang dimaksud dengan alam itu adalah setiap kata yang menunjukkan sesuatu, yang menunjukkan atau yang menjadi nama bagi sesuatu, ya, bagi sesuatu tertentu, baik itu merupakan nama bagi seorang insan, ya, nama bagi manusia, atau nama bagi tempat, atau nama bagi negara, negeri, atau nama hewan, binatang, atau nama apa saja. Yang penting dia adalah nama yang menjadi dalil, menjadi petunjuk bagi yang diberi nama, ya, yang menjadi petunjuk atau petunjuk bagi yang diberi nama, ya. Maka setiap nama itu termasuk kepada alam, ya. Mithlu, contohnya adalah Zaidun, ya. Contoh Zaidun. Zaidun ini nama apa? Ismun li insan, nama orang. Fatimah, Muhammadun, ini juga nama orang. Fatimah, ini nama orang. Ramadan, nama apa? Ismun li syahrin, nama bagi bulan. Indonesia, ismun li baladin, nama negara. Misru, ini nama negara juga. Makkatu, nama negara juga. Kiti, ya. Di situ di dalam buka kurung disebutkan oleh penulis ismu qittah, nama kucing. Misalnya seseorang memberi nama kucing dia dengan Kitty misalnya, maka Kitty itu adalah alam, ya. Atau mungkin dia menamai kucing dia dengan nama George misalnya, ya. Atau dia menamai kelincinya dengan nama misalnya Hero misalnya, ya, maka Hero itu adalah alam, ya, karena nama bagi hewan, ya. Taib. Pertanyaannya, sebagaimana yang sudah kami katakan tadi, hal kullu alamin yumna'u minas sarfi? Apakah setiap alam itu mamnu' minas sarf? Apakah setiap alam itu la yaqbalu tanwin? Apakah setiap alam itu tidak boleh menerima tanwin? Sehingga ketika dalam keadaan jar, maka tanda jar setiap alam itu adalah fathah. Maka jawabannya adalah laisa kullu alamin yumna'u minas sarfi. Tidak demikian. Tidak setiap alam mamnu' minas sarf. Tidak setiap alam itu tidak boleh bertanwin. Wa innama yakunul alamu mamnu'an minas sarfi fi sitti halat. Jadi kapan sih suatu alam, suatu nama masuk ke kategori mamnu' minas sarf? Kapan alam itu dianggap sebagai kata yang mamnu' minas sarf? Kata penulis, suatu alam atau suatu nama dia menjadi mamnu' minas sarf atau dianggap mamnu' minas sarf pada 6 keadaan berikut ini. Ya. Jadi antum pelajar ilmu nahwu harus hafal 6 keadaan alam yang mamnu' minas sarf. Artinya selain dalam keadaan selain 6 keadaan ini, maka alam ketika itu tidak mamnu' minas sarf. Maka dia bertanwin, tidak masalah. An, in, un. Ya, selain dari 6 keadaan ini. Taib, apa 6 keadaan tersebut? Yang pertama, idza kana muannatsan bita'it ta'nithi au biduni alamah. Kalau seandainya alam itu merupakan alam yang muannas. Ya, alam yang muannas. Bita'it ta'nits, dengan adanya ta'nits, dengan adanya ta'nits. Nah, di sini maksudnya adalah baik dia merupakan
pada secara maknanya dia memang nama untuk sesuatu yang muannas, nama untuk manusia perempuan misalnya, atau sekedar lafaz. Lafaznya itu dianggap muannas, kenapa? Karena ada tanda muannasnya, yaitu tak marbutah. Contohnya ada nama laki-laki, ya, nama laki-laki tetapi diakhiri dengan tak ta'nis. Maka ini juga termasuk pada poin yang pertama ini, ya, termasuk alam yang muannas tetapi secara lafzi, secara lafaznya. Namun secara maknanya ya dia tetap laki-laki, bukan muannas tapi muzakkar. Au biduni alamatin, atau tanpa tanda. Maksudnya adalah seperti nama untuk perempuan. Memang secara maknanya, secara hakikatnya dia memang muannas, tapi secara lafaz memang tidak ada tanda bahwa nama itu adalah nama muannas. Ya, contohnya adalah Hamzah. Hamzah ini nama laki-laki tetapi dia dianggap muannas karena pada kata itu ada tak marbutah. Talhatu, ya, ini juga dianggap sebagai alam muannas. Fatimah, ya, ini ada tak ta'nisnya dan juga secara makna dia diperuntukkan bagi perempuan. Aisyatu, ya, sama juga. Zainab, meskipun tidak ada tak ta'nis, tidak ada tanda muannas, tetapi secara makna, ya, Zainab itu nama untuk seorang perempuan. Ya, begitu juga Maryamu, tidak ada tanda tak muannasnya, tetapi Maryam ini adalah nama untuk perempuan. Makkah ini nama bagi tempat, dan nama ini adalah nama yang muannas karena ada akhiran tak marbutah. Jadi setiap alam kalau seandainya dia muannas karena ada tak marbutah di akhirnya, ataupun tidak ada tanda tak marbutah tetapi kita tahu itu diperuntukkan bagi muannas, maka alam itu menjadi mamnu' minas saraf. Makanya tadi kita bacanya Talhatu, Usamatu, Aisyatu, Khadijatu, ya, Maryamu, Zainabu. Tidak ada un akhirannya. Ya, bukan Aisyatun, bukan Khadijatun, bukan Khadijatan, Khadijatin, tidak. Ya. Kenapa? Karena ada dua sebab yang nanti kita akan kaji lebih lanjut nanti setelah ini. Ada dua sebab. Yang pertama karena dia alam, sebab yang kedua karena dia alam muannas. Ya. Baik, keadaan yang kedua, alam yang dianggap sebagai mamnu' minas saraf idza kana a'jamiyan bi syarti an yakuna rubaiyan fa akthar. Kalau seandainya nama itu adalah nama ajam, nama a'jami. Maksud nama a'jami itu adalah nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi namanya itu nama non Arab, ya, nama asing, ya. Tapi syaratnya adalah nama tersebut terangkai dari 4 huruf atau lebih. Terangkai dari 4 huruf atau lebih. Contohnya Yusufu, ya. Yusuf ada 4 huruf. Yusuf ini bukan nama Arab, ya. Dia nama dari bahasa non Arab. Ibrahimu, ya. Yaqubu, Jurju, ya. Jurju ini biasanya orang Inggris yang pakai, ya. Dimashku, ya. Damaskus itu juga bukan bahasa Arab. Ini nama ini a'jami, ya. Beirut, ya. Barisu, Paris. Ini semua adalah alam a'jami, nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau seandainya terangkai dari 4 huruf lebih, 4 huruf ke atas, maka dia mamnu' minas saraf. Ya. Kemudian yang ketiga, idza kana yantahi bi alifin wa nunin zaidataini. Kalau seandainya ada suatu alam, nama diakhiri dengan alif dan nun
Dan alif dan nun ini merupakan huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Jadi bukan asal kata, bukan akar kata, tapi dia adalah tambahan. Contoh, Uthmanu. Ya, Uthmanu. Kalau kita lihat kata Uthman, ya, maka alif dan nun itu sebenarnya adalah tambahan, ya, yang ada akar katanya itu dari ain, tha dan mim. Ya, athama. Kemudian berubah menjadi Uthman. Jadi dia bahasa Arab, tetapi alif dan nun itu merupakan tambahan. Maka dia termasuk mamnu' minas saraf. Kita tidak katakan Uthmanun, tapi Uthmanu. Ridwanu, Ridwan, ya, itu juga nama dari bahasa Arab, tetapi alif dan nun yang terakhir itu merupakan tambahan. Asalnya dari radiyah, ya, ridho, ya. Kemudian Affan, alif dan nunnya juga tambahan, asalnya adalah affa, ya. Kemudian Adnan, asalnya adalah ain, dal dan nun. Alif dan nun yang terakhir itu adalah tambahan. Kemudian Ramadan, itu juga asalnya adalah Ramadha, ya, ra mim dot. Alif dan nun itu merupakan tambahan. Jadi kalau seandainya ada alam, suatu nama yang diakhiri dengan alif dan nun, alif dan nun ini bukan alif dan nun asli, bukan asal kata, tetapi tambahan, maka dia mamnu' minas saraf. Ya, dia mamnu' minas saraf. Kemudian yang keempat, idza kana ala waznin yushbihul af'al. Kalau seandainya ada nama orang atau nama tempat atau nama apa saja yang polanya, bentuknya itu adalah seperti fiil-fiil. Ya, seperti fiil, entah itu fiil mudhari yang kembalinya ke ana, fiil mudhari yang kembalinya ke dia, fiil mudhari yang kembalinya ke kamu, atau dia perempuan dan lain sebagainya, yang jelas mirip dengan atau menyerupai fiil-fiil, maka juga mamnu' minas saraf. Contohnya Ahmad, ya, Ahmadu, enggak ada Ahmadun, ya, enggak ada Ahmadun, Ahmadu. Ya, kenapa dia mamnu' minas saraf? Karena dia nama yang bentuknya itu seperti fiil. Ahmadu itu seperti fiil mudhari yang kembalinya ke pembicara. Ahmadu, ya, saya memuji, kan gitu artinya. Atau Yazid, Yazidu, ya, dari kata zada yazidu. Yazidu ini fiil mudhari. Kalau ada nama orang Yazid, berarti nama dia itu menyerupai fiil mudhari, Yazid. Maka tidak boleh kita baca Yazidun, tetapi Yazidu, mamnu' minas saraf. Contoh lain, misalnya ada nama orang Yashkur, misalnya Yashkur, maka kita tulis atau kita baca Yashkuru, ya, karena dia bentuk fiil juga, yaitu fiil mudhari dari syakara, mensyukuri. Atau Aymanu, Aymanu, ya, Aymanu ini juga bentuk fiil mudhari. Begitu juga Ashrafu, Yathribu, itu juga bentuk fiil. Maka setiap nama yang wazan ini adalah pola atau bentuknya seperti fiil, maka semuanya tidak boleh ditanwinkan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, idza kana al-alamu ala wazni fu'al. Kalau seandainya ada nama wazannya atau bentuknya, polanya itu seperti fu'al. Fu'al, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Umar. Ya, fu'al, Umar, sama ya bentuknya itu, nadanya itu sama. Hubal, ya, sama juga polanya dengan fu'al, hubal. Juga mudhar, ya, kuzah. Ini semua mamnu' minas saraf karena alasan wazannya, bentuknya adalah fu'al. Kemudian yang terakhir, yang keenam, idza kana al-'alamu murakkaban tarkiban mazjiyan. Idza kana al-'alamu murakkaban tarkiban mazjiyan. Kalau seandainya ada suatu nama, dia terangkai dari kata yang bercampur, kata yang telah bercampur. Maksudnya apa?
tarkibun masjiyun, ya, dia terangkai dari dua kata tetapi sudah menjadi satu kata ketika dijadikan nama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di footnote, ya. Maksud tarkibun masjiyun itu adalah kullu alamin yatakawwanu min kalimataini kanata awwala amrihi masmaini wa bimururil waqti sara tasman wahidan. Jadi asalnya nama itu terangkai dari dua kata, ya, terangkai dari dua kata, yakni setiap kata ini isim, ya. Kata yang pertama isim, kata yang kedua isim. Kemudian seiring jalannya waktu, ya, dua kata ini menjadi satu, seakan-akan menjadi satu kata dan menjadi nama. Contohnya adalah Hadramautu. Hadramaut itu asalnya dari hadra dan maut, ya, atau dari hadara dan maut, ya, masing-masing memiliki arti. Kemudian menjadi satu, seakan lama-lama menjadi satu kata dan dijadikan nama. Nah, ketika itu maka kata yang pertama itu selalu mabni alal fathi, selalu difathahkan, kecuali kalau seandainya akhiran dari kata yang pertama itu adalah huruf illah, maka disukunkan, ya. Contohnya yang berakhiran huruf illah, New York, ya, new akhirannya adalah waw, dan waw adalah huruf illah, maka tetap disukunkan, ya. Tapi seperti Hadramaut tadi, maka kita katakan hadra, selalu ra. Kalau seandainya hurufnya huruf sahih, selalu berharokat fathah. Sedangkan kata yang kedua maka mengikuti hukum i'rabnya mamnu' minas saraf, ya. Kalau dalam keadaan rafa maka dhammah, dalam keadaan jar dan nasab maka fathah, ya. Nah, contoh lain tadi adalah Bursaidu, ya, Bursaidu. Bursaid ini adalah kalau Englishnya Port Said, ya, dekat terusan Suez, ya, dekat terusan Suez di Mesir. New York itu adalah asimah atau ibu kotanya Amerika Serikat, ya. Hadramaut ini asimahnya Yaman, ya, ibu kota dari Yaman, kalau tidak salah, ya, betul. Taib. Ini 6 keadaan ketika suatu alam berada di dalam salah satu dari 6 keadaan ini, maka alam tersebut mamnu' minas saraf. Yang pertama tadi apa? Kalau seandainya dia alam muannas. Yang kedua, kalau seandainya dia a'jami, ya, bukan berasal dari kata Arab, dengan syarat dia terangkai dari 4 huruf atau lebih. Yang ketiga, diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Yang keempat, kalau seandainya menyerupai fi'il. Yang kelima, kalau seandainya berpola fu'al. Dan yang keenam, kalau seandainya dia merupakan nama yang murakkab tarkibun masjiyun, ya, yang terangkai dari 2 kata asal, ya. Taib. Kemudian ditutup oleh penulis dengan suatu faedah. Kata penulis wafaqahullahu ta'ala, asma'ul anbiya kulluha mamnu'atun ma'ada sittatan. Seluruh nama Nabi, ya, karena tadi di salah satu contoh, yaitu contoh keadaan yang kedua, disinggung tentang nama Nabi. Ada Yusuf, ada Ibrahim, ada Ya'qub. Kenapa disebutkan di contoh nama yang a'jami? Jadi bukan nama Arab, ya? Memang bukan. Makanya ditambahkan oleh penulis faedah bahwa seluruh nama Nabi itu adalah mamnu' minas saraf, kecuali 6. Yang pertama Muhammadun, yang kedua Syu'aibun, yang ketiga Salihun, yang keempat Hudun, yang kelima Nuhun, dan yang keenam Lutun. Syu'aib, Muhammad, Syu'aib, Salih, Hud, Nuh, dan Lut. Semuanya itu kita ucapkan dengan akhiran tanwin, ya,
dengan akhiran tanwin. Selain itu, maka tidak boleh ditanwinkan karena mamnu' minas saraf. Ya, mamnu' minas saraf. Alasannya apa? Alasannya adalah alam a'jami. Ya, alam a'jami. Baik. Nah, perlu diketahui ada faedah tambahan dari penulis bahwa seluruh alam, ya, seluruh alam yang muannas. Ini terkait keadaan yang pertama tadi bahwa alam muannas, kalau seandainya alam itu adalah untuk muannas, maka dia mamnu' minas saraf. Kata penulis, seluruh alam yang muannas itu mamnu' minas saraf. Jadi tidak boleh ditanwinkan kecuali dua. Ya, kecuali dua. Yang pertama adalah Mesir, Misru, dan yang kedua adalah Hindu. Ya. Baik, kita tulis seperti ini dulu. Alasannya kenapa? Apa persamaan antara Hindu dan Misru? Ya. Persamaan mereka berdua adalah sama-sama thulathi. Apa itu thulathi? Kalau tadi rubai terangkai dari 4 huruf, thulathi itu terangkai dari 3 huruf dan tengahnya adalah huruf yang berharokat sukun. Ya. Dia terangkai dari 3 huruf, tengah-tengahnya huruf yang disukunkan. Misru, Hindu. Nah, ketika keadaannya seperti ini, maka tidak kita katakan dia mamnu' minas saraf. Tetapi kita katakan dia boleh dianggap mamnu' minas saraf, boleh dianggap munsharif. Boleh menerima tanwin, boleh tidak ditanwinkan. Jadi kita boleh baca misru, boleh baca misrun. Boleh baca hindun, boleh baca hindu. Makanya mungkin antum pernah dengar pelajar-pelajar ilmu nahwu, ya, ketika mempraktekkan ilmu teori yang dia dapatkan, seluruh nama muannas itu, seluruh nama untuk perempuan itu mamnu' minas saraf kecuali satu, yaitu hindun. Hindun itu tidak mamnu' minas saraf, tetapi jaza sarfuha wa jaza man'uha minas sarfi. Boleh ditanwinkan, boleh tidak ditanwinkan, dianggap sebagai mamnu' minas saraf. Baik, dalilnya Mesir ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu misran. Ya, ihbitu misran. Ya. Jadi ihbitu itu adalah fiil yang membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya adalah misran. Ya. Misran ini maf'ul, ya, dan maf'ul itu mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah dengan tanwin. Di lain surat, yaitu surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyinggung kata Misr juga. Udkhulu Misra. Ihbitu sama udkhulu sama. Ya. Ini adalah suatu fiil, ya, yang merupakan fiil amar, perintah, yang mana setelah itu harus ada maf'ul. Dan maf'ulnya di surah Al-Baqarah tadi Mesir, di surat Yusuf ini juga Mesir. Tetapi lihat keadaannya berbeda. Ihbitu misran ini bertanwin, udkhulu misra ini tidak bertanwin. Ini dalil bahwa misru atau kata yang mengikuti pola misru ini yaitu terangkai dari 3 huruf, tengahnya adalah sukun, maka boleh dianggap mamnu' minas saraf, boleh dianggap munsharif atau menerima tanwin. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu as-sifah. Ya. Kata yang tidak bertanwin yang kedua, yaitu sifat. Pertanyaannya sama, hal kullu sifatin tumna'u minas sarfi? Apakah semua sifat itu mamnu' minas saraf? Apakah semua sifat itu tidak boleh bertanwin? Ya. Jawabannya sama dengan jawaban ketika kita mempelajari alam tadi. Laisa kullu sifatin takunu mamnu'atan minas sarfi. Bukan setiap sifat itu mamnu' minas saraf. Jadi ada sifat yang mamnu' minas saraf,
ada yang tidak mamnu' minas saraf, atau bahasa singkatnya munsharif. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ada yang munsharif atau ada pula yang mamnu' minas saraf. Ya. Wa innama takunu kadzalik fi arba'i halatin faqat. Lah kapan sifat itu dianggap mamnu' minas saraf? Kapan sifat itu tidak boleh ditanwinkan? Hanya pada 4 keadaan saja, kata penulis. Wahia, yaitu yang pertama. Jadi kalau alam tadi mamnu' minas sarafnya itu pada 6 keadaan, kalau sifat menjadi mamnu' minas saraf pada 4 keadaan saja. Yang pertama, idza kanatis sifatu ala wazni fa'lanu. Yang pertama, ketika sifat itu bentuk polanya adalah fa'lan, mengikuti pola fa'lan. Ya. Fa'lan. Contohnya apa? Jaw'an. Ya, jaw'an. Dari kata ja'a, yaju'u, lapar. Jaw'an. Ini sifat bagi seseorang ketika dia dalam keadaan lapar. Lapar sekali. Jaw'anu. Atau ghadbanu. Ghadban dari kata ghadiba. Marah. Ghadban. Ini sifat bagi seseorang yang sedang marah. Bahkan marah sekali. Atshanu. Ya, dari kata atosha, ya'tishu, haus. Ya. Kemudian kaslanu. Ya, kaslan. Ya. Ini artinya adalah sangat malas. Artinya dalam keadaan malas. Sifat bagi seseorang yang sedang malas. Ya. Jaw'an, ghadban, atshan, ya, kaslan, apalagi syaba'an. Ya. Dan semisalnya, semua sifat yang mengikuti pola ini fa'lan, maka mamnu' minas saraf. Tidak boleh kita baca dengan tanwin akhirannya. Yang kedua, idza kanatis sifatu ala wazni af'al. Ketika polanya mengikuti pola af'al. Af'alu. Ya. Contohnya adalah ahmaru. Ya, warna ya. Dan hampir seluruh warna itu mengikuti pola af'alu ini. Ada ahmaru, aswadu, abyadu, azraku, akhdaru, asfaru, asmaru. Ya. Hampir semua warna itu, warna-warna yang utama, itu mengikuti wazan af'al. Maka mamnu' minas saraf. Tidak boleh ditanwinkan. Asgharu, asghar. Ya, ini adalah isim tafdil dari kata sogir. Ya. Bentuk yang atau ter, yang paling atau ter, ya, menunjukkan tafdil, ya, dalam bahasa Arabnya. Seperti asgar, kabir menjadi akbar, ya. Itu kan akbar. Perhatikan, akbar, asgar sama kan dengan af'al, maka dia mamnu' minas saraf. Akhar, ya. Akhar sama enggak? Ya, sama af'al. Af'alu. Akharu. Ya, kan asalnya seperti ini tuh. Akharu. Ini sukun. Ya. Kha, lu, ru, sama. Ya. Tapi penulisannya itu sudah berbeda, ya, tidak boleh. Orang Arab itu tidak suka 2 alif itu berjumpa. 2 alif berjumpa. Makanya alif hamzah ini dijadikan langsung mad, ya, akharu. Ya. Baik. Yang ke contoh lain, afdalu, ya, a'raju. Ya, afdal itu lebih utama atau paling utama, a'raju, ya, yang pincang. Akbaru, ya, yang paling besar atau maha besar. Taib. Yang ketiga, idza kanatis sifatu ala wazni fu'al. Jadi kalau sifat, ya, berada atau mengikuti pola fa'lan, mengikuti pola af'al, itu mamnu' minas saraf. Yang ketiga, ketika mengikuti pola fu'al, ya. Wahia kalimatu ukhar, ya, wahia kalimatu ukhar. Kenapa disebutkan wahia di sini? Cuma 1 didapatkan. Wallahu a'lam. Cuma 1 didapatkan sifat, ya, dia sifat tapi polanya adalah fu'al.
sifat itu adalah ukhar. Ukhar ini merupakan bentuk jamak dari ukhra. Dan ukhra ini adalah bentuk muannas dari akhar. Ya. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya, contoh penggunaan ukhar, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar." Kalau seandainya di antara kalian sakit atau sedang dalam perjalanan jauh, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain, hari-hari yang lain. Ukhar ini adalah sifat bagi ayyam, bagi hari-hari. Ya. Kemudian yang keempat, idza kanatis sifatu ala wazni fu'al au maf'al. Kemudian ketika sifat polanya adalah fu'al atau maf'al. Wa kanat ma'khudatan. Dalnya mohon dikasih titik, itu salah ketik ya. Bukan dal tapi zal. Wa kanat ma'khudatan minal a'dadi min wahidin ila asyarah. Dan sifat yang mengikuti pola fu'al atau maf'al tadi harus merupakan kata-kata yang terambil dari bilangan 1 sampai 10. Contoh, bilangan pertama atau bilangan 1, bahasa Arabnya apa? Wahidun. Maka dari wahidun ini kita dapat mengeluarkan dua bentuk sifat. Ya, yang pertama wazannya adalah fu'al menjadi uhad. Yang kedua wazannya adalah maf'al menjadi mauhad. Jadi ada uhadu dan mauhadu. Dari isnani, bilangan yang kedua isnani, maka kita keluarkan pula dua bentuk kata sifat. Yang pertama adalah wazan berbentuk fu'al, mengikuti pola fu'al, yaitu sunan. Ya, dari isnan menjadi sunan, fu'al, fu'alu, sunanu. Kemudian mengikuti pola maf'al menjadi mathna, mathna. Ya. Kemudian thalathatun, thalathatun menjadi thulathu atau mathlathu. Ya. Pernah ya mendengar kata mathna wa thulatha wa ruba'? Ya. Arba'atun, ya, menjadi ruba' mengikuti pola fu'al dan marba'. Khamsatun, yang pertama khumas, khumasu, dan makhmas, makhmasu. Ya. Nah, jadi dan seterusnya ya, sampai 10. Ya, silakan diikuti nanti. Jadi ketika sifat itu mengikuti pola atau wazan fu'al dan maf'al yang terambil dari bilangan 1 hingga 10, maka itu dia mamnu' minas saraf. Maka dia termasuk mamnu' minas saraf. Taib. Tambahan oleh penulis, ya, penulis menjelaskan apa sih maksud dari pola fu'al dan maf'al yang diambil dari bilangan 1 sampai 10. Nah, bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat contoh. Ya. Di dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan seperti ini. Dakhalat tullabu thalathatan thalathatan. Ya, para siswa misalnya ketika ujian nih, ya, beberapa guru menceritakan tentang keadaan ujian. Karena waktu sudah mepet dan waktu mau berakhir, sedangkan yang belum diuji masih banyak. Ya, maka diceritakan oleh guru ini. Masya Allah gitu kan. Qubaila zuhri, ya, beberapa saat sebelum zuhur, dakhalat tullabu thalathatan thalathatan ila ghurfatil imtihan misalnya. Para siswa itu masuk 3-3. Ya, 3-3. Apa sih maksud 3-3? Ai thalathatan ba'da thalathah. Ya. Masuk 3, kemudian masuk pula 3 sekaligus lagi, masuk pula 3 lagi. Jadi bahasa Arabnya itu kita tinggal menyebutkan bilangan itu 2 kali, yakni secara berulang dan difathahkan dengan tanwin. Ya. Atau misalnya antum mau mengatakan satu persatu, tinggal katakan udkhul ya tullabi wahidan wahidan. Masuklah wahai para siswa sekalian satu persatu. Maksudnya wahidun ba'da wahidin. Ya. Wahidan ba'da wahidin. Satu orang setelah satu orang gitu. Ya. Atau kita mengatakan udkhul
ya abnai itsnaini itsnaini, dua-dua. Nah, kita bisa menyebutkan lebih singkat lagi. Ya, kita bisa menyebutkan lebih singkat lagi, yaitu dengan cara kita merubah bilangan tadi ke wazan fu'al atau maf'al. Ya. Ketika kita sudah rubah ke wazan fu'al atau maf'al, cukup kita sebutkan sekali saja. Contoh, ya. Dakhalat tullabu thulatha. Ya, atau dakhalat tullabu mathlatha. Jadi apa yang kita sebutkan pertama kali tadi, yaitu dakhalat tullabu thalathatan thalathatan wa yusawi hadha, maka itu sama dengan dakhalat tullabu thulatha atau dakhalat tullabu mathlatha. Ya. Jadi para siswa masuk 3-3. Ya, thulatha atau mathlatha. Fal waznul wahid min fu'al au maf'al, maka satu wazan baik itu fu'al ataupun maf'al yusawil adada mukarraran, maka itu sama artinya dengan bilangan yang disebutkan berulang. Ya. Thulatha itu sama dengan thalathatan thalathatan. Khumasa itu sama dengan khamsatan khamsatan. Ya. Dipahami ya? Jadi ada 4 keadaan di mana sifat itu dianggap sebagai mamnu' minas saraf. Di luar 4 keadaan ini, maka sifat tidaklah mamnu' minas saraf. Artinya sifat tersebut munsharif. Dia dapat menerima tanwin. Ya. Baik, kita ambil mamnu' minas saraf yang ketiga, kemudian kita akhiri pertemuan kita hari ini dan kita lanjutkan pada pertemuan esok atau hari Kamis insyaallah taala. Thalithan sighatu muntahal jumu'. Setelah kita mempelajari alam-alam yang mamnu' minas saraf dan kita sudah mempelajari sifat-sifat yang mamnu' minas saraf, kita masuk ke mamnu' minas sarf yang ketiga, yaitu sighah muntahal jumu'. Ini dia jenis yang ketiga dari mamnu' minas saraf. Apa tadi sighah? Bentuk muntahal jumu', ya ini jamak yang terakhir. Ya. Maksudnya, kadang suatu kata itu bisa berubah ke beberapa bentuk jamak. Ya. Nah, misalnya ketika sudah dirubah ke bentuk jamak yang pertama, ternyata bentuk jamak yang pertama ini bisa lagi dirubah ke bentuk jamak yang lain. Sampai nanti dibatasi. Artinya inilah bentuk akhir dari jamak kata ini. Nah, bentuk akhir dari jamak itu yang disebut sebagai sighah muntahal jumu'. Nah, sighah muntahal jumu' itu sendiri memiliki pola. Dan kita harus mengetahui pola tersebut. Ketika ada jamak yang bentuk polanya sebagaimana yang nanti kita akan pelajari, maka ketahuilah itulah yang disebut sebagai sighah muntahal jumu'. Bentuk akhir dari suatu jamak. Taib. Mari kita perhatikan apa itu sighah muntahal jumu'. Huwa kullu jam'i taksirin fihi alifun. Ya. Saya hapus ini ya. Setiap dari jamak taksir di dalamnya ada alif. Misalnya garis ini merupakan kata yang merupakan jamak taksir itu. Di dalamnya misalnya ada alif. Ya. Wa ba'dal alif harfani. Setelah alif ini ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Au thalathatu ahrufin, atau bukan 2 huruf tapi 3 huruf dengan syarat wasatuha sakinun. Ya, 3 huruf ini tengah-tengahnya adalah huruf yang sukun. Ya. Wala yakunu illa ya'an, dan dia yang tengah-tengah ini kalau seandainya terdiri dari 3 huruf, yang tengah-tengah sukun ini biasanya itu ya. Dan memang tidak ada yang lain. Memang ya. Maka itulah yang disebut sebagai sighah bentuk jamak akhir, ya, bentuk sighah muntahal jumu'. Ya, contohnya adalah masajidu. Sekarang kita lihat saja dari contoh, kita kembali lagi ke definisi nanti ya. Masajidu.
Masajidu. Sekarang kita masukkan ke definisi. Masajid itu adalah jamak taksir dari kata masjid. Nah, jamak taksir ini di dalamnya ada alif atau tidak? Ada alif. Di belakangnya berapa huruf? 2 huruf. Selesai. Berarti dia adalah sighah muntahal jumu'. Kalau dia sighah muntahal jumu', berarti dia mamnu' minas saraf. Tidak boleh ditanwinkan. Ya. Contoh yang setelah alif ada 3 huruf. Misalnya, mafatihu. Mafatihu. Nah, mafatih itu adalah bentuk jamak taksir. Kenapa disebut jamak taksir? Karena mufradnya, tunggalnya adalah miftah. Dari miftah ke mafatih itu sudah banyak perubahan, maka disebut jamak taksir. Nah, di dalam jamak ini ada alif. Di belakang alif 2 huruf atau 3 huruf? 3 huruf. Kita lihat di 3 huruf ini tengah-tengahnya huruf berharakat atau sukun? Sukun, berarti masuk syarat. Ya. Dan tidak ada yang jamak taksir di belakang alifnya 3 huruf, tengah-tengahnya sukun, kecuali huruf itu adalah huruf ya. Ya. Tidak ada huruf yang lain. Taib. Ya, selesai di situ pembahasan tentang sighah muntahal jumu'. Jadi atau kalau kita mau istilahkan ke istilah yang lain, maka jenis mamnu' minas saraf yang ketiga itu adalah setiap kata yang wazannya adalah mafa'ilu atau mafa'ilu. Ya. Atau yang lain juga sebenarnya mengikuti pola ini juga, seperti fawa'ilu dan lain sebagainya. Ya. Ada fawa'ilu seperti contohnya fanadiku, hadaiku. Ya, itu bukan mafa'il tapi fawa'il. Ya. Taib. Contohnya kita baca semua, ada masajidu, jamak apa? Masjid. Wazannya mafa'il. Ya. Marakiz, jamak markaz, wazannya mafa'il. Hadaik, itu jamak dari hadiqatun, wazannya fawail. Ya, bukan mafa'il tapi fawail, karena huruf pertamanya adalah huruf asli. Haqaib, ini juga wazannya adalah fawail, jamak dari hakibatun. Mafatihu, wazannya adalah mafa'ilu, jamak dari miftah. Talamidhu, ini adalah jamak dari tilmidh, wazannya adalah fawailu. Mumtaz. Kemudian masakinu, jamak dari maskan atau miskin? Miskin. Wazannya mafa'ilu. Masabihu, ini juga sama, wazannya mafa'ilu, dan dia jamak dari masabih. Ini di sini jamaknya misbah. Ya. Taib. Contoh penggunaan sighah muntahal jumu' dalam kalimat. Ya, dan kita letakkan dia dalam keadaan jar sehingga tandanya adalah fathah. Contoh, shallaitu fi masajida katsiratin. Shallaitu, saya salat, fi, di, dan fi itu adalah huruf jar, maka yang datang setelahnya harus majrur. Fi masajida, dan tanda jarnya adalah fathah karena masajid adalah mamnu' minas saraf. Tasaddaqtu ala masakina, saya bersedekah kepada orang-orang miskin. Masakina, dia majrur karena datang setelah huruf jar ala, tetapi tanda jarnya fathah karena dia mamnu' minas saraf. Taib. Idza kana jam'u taksir biduni alifin. Taib. Kalau seandainya ada jamak taksir, ya, tapi tidak ada alif di dalamnya. Contohnya kutubun. Iqra Muhammad. Selanjutnya. Au kana fihi alifun walakin ba'daha harfun wahidun faqat. Taib. Karijalun. Au kana fihi alifun walakin ba'daha harfun wahidun faqat karijalun. Atau mungkin di dalam jamak taksir ini ada alif, ya, memenuhi syarat yang pertama, tetapi setelah alif cuma ada 1 huruf, bukan 2 huruf, bukan 3 huruf. Contohnya apa? Contohnya rijalun.
Ya. Au أو كان فيه ألف وبعد الألف ثلاثة أحرف ووسطها متحرك كتلامذة. Baik. Au di dalamnya ada alif, ya. Wa ba'dal alif thalathatu ahruf. Setelah alif ada 3 huruf. Berarti ada 2 syarat yang terpenuhi. Ada alif di dalam jamak taksirnya. Setelah alif itu ada 3 huruf. Tetapi syarat yang ketiga, syarat yang mengikuti syarat yang kedua ini, kalau dia 3 huruf setelah alif, tidak ada. Yaitu apa? Tengah-tengahnya harus sukun. Sedangkan jamak taksir yang disebutkan di sini, dia ada alif. Ya, ada alif di dalamnya. Tetapi setelah alif itu ada 3 huruf, tetapi tengah-tengahnya harfun mutaharrik, huruf yang berharokat. Mana tengah-tengahnya ini? Zal, huruf berharokat, bukan sukun. Maka ketiga bentuk ini artinya tidak memenuhi syarat dianggap sebagai sighah muntahal jumu'. Ya, artinya pula maka dia tidak dianggap sebagai mamnu' minas saraf. Kutubun, kita katakan kutubun pakai tanwin, rijalun bertanwin, talamizatun bertanwin. Talamizatun itu jamak tilmiz. Jadi jamak tilmiz ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Talamizu tidak bertanwin, mamnu' minas saraf. Talamizatun itu munsharif atau boleh bertanwin karena tidak memenuhi syarat sighah muntahal jumu'. Sama seperti ustaz juga. Ustaz ada jamak, ada 2 jamak. Yang satu mamnu' minas saraf, asatizu. Yang satu lagi tidak mamnu' minas saraf, asatizatun. Ya. Baik. Kata penulis fala yakunu mamnu'an minas saraf. Maka kalau seperti ini tidak dianggap sebagai mamnu' minas saraf. Mudah-mudahan pelajaran tentang 3 jenis mamnu' minas saraf ini, yang pertama alam, yang kedua sifah, dan yang ketiga muntahal jumu' dapat kita pahami dengan baik. Jadi alam tadi, kesimpulannya alam itu mamnu' minas saraf hanya ketika alam itu termasuk dari salah satu yang 6 tadi. Jadi sebab yang pertama, jadi kenapa dia dihalangi dari tanwin, tidak boleh bertanwin. Yang pertama sebabnya karena dia alam, ya, nanti akan dijelaskan lagi atau besok, ya, besok. Yang pertama karena dia alam, yang kedua karena dia alam yang termasuk dari salah satu 6 keadaan. Jadi ini dua sebab ini yang menjadikan dia mamnu' minas saraf. Begitu juga sifat. Yang pertama karena dia wasfiyah, karena dia itu sifat. Yang kedua karena dia adalah sifat yang termasuk ke salah satu dari 4 keadaan yang sudah kita pelajari. Ada 2 sifat juga. Ya, ada 2 syarat juga. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir kita pelajari sighah muntahal jumu', sekedar dia sighah muntahal jumu', maka dia mamnu' minas saraf. Tidak ada syarat yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam percakapan sehari-hari. Dapat kita praktekkan juga saat membaca kitab-kitab gundul. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar, ya, di halaman Facebook Markas Online Takalam ini, atau menghubungi kami pada nomor 0812 6141 0649. Kami ulangi 0812 6141 0649. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.